Normalnya manusia bernapas 11-20 kali per menit. Namun, ada kalanya pernapasan kita terganggu sehingga napas menjadi terasa sulit, tidak nyaman, atau tidak dapat bernapas sama sekali. Berikut ini adalah beberapa gangguan sistem pernapasan manusia. 1. Infeksi virus corona atau yang disebut COVID-19. Virus ini sangat cepat sekali menular dan telah menyebar ke hampir seluruh negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menetapkan status virus corona sebagai pandemi. Secara umum, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, di mana suhunya di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk kering, dan sesak napas. Juga ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada waktu infeksi virus corona. Misalnya, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, diare, sakit kepala, serta ruam di kulit. Gejala ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, maka kita memerlukan rapid test atau PCR. Dan segera lakukan isolasi mandiri bila Anda mengalami gejala infeksi virus corona seperti yang telah disebutkan. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu, kemudian Anda segera hubungi hotline COVID-19. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, misalnya 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar pada saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. 2. Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari faktor yang menyebabkan Anda terinfeksi virus ini adalah 1. Dengan menerapkan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak minimal 2 meter. 2. Selalu menggunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. 3. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. 4. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. 5. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup serta mencegah stres. 6. Hindari kontak dengan penderita COVID-19 atau orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. 7. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. 8. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh, juga jaga kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Gangguan sistem pernapasan pada manusia yang kedua adalah bronkitis. Bronkitis adalah infeksi yang menyebabkan iritasi dan peradangan pada area bronkus di paru-paru. Dinding bronkus memproduksi lendir sebagai mekanisme pertahanan tubuh untuk menangkap debu atau partikel lain yang dapat menyebabkan iritasi. Ketika terjadi bronkitis, iritasi dan peradangan membuat dinding bronkus memproduksi lebih banyak lendir. Tubuh kemudian akan berusaha mengeluarkan kelebihan lendir ini melalui mekanisme batuk. Gejala bronkitis adalah batuk yang terus-menerus dan produktif yang lendirnya berwarna kuning keabu-abuan atau kehijauan. Gejala ini juga bisa disertai dengan sakit tenggorokan, sakit kepala, hidung berair atau tersumbat,
sakit dan nyeri dada atau perut karena batuk terus-menerus, kelelahan, demam yang tidak terlalu tinggi, meriang dan menggigil, kadang disertai dengan sesak napas atau mengik karena saluran udara yang meradang. Infeksi bronkitis dapat disebabkan oleh virus maupun bakteri, juga dapat terjadi karena bahan yang mengiritasi seperti kabut asap, asap rokok, produk rumah tangga, butiran debu, tekstil atau serat kain, amonia, asam kuat, dan klorin. Rokok merupakan penyebab utama bronkitis kronis. Begitupun bronkitis dapat menyerang mereka yang merupakan perokok pasif. Untuk mencegah dan menghindari penyakit bronkitis bisa dilakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengkonsumsi makanan sehat. 2. Olahraga ringan dan teratur. 3. Menghindari lingkungan berasap kabut. 4. Berhenti merokok dan hindari sebisa mungkin menjadi perokok pasif. Gangguan sistem pernapasan yang ketiga adalah penyakit difteri. Difteri adalah suatu infeksi yang disebabkan oleh bakteri Corynebacterium diphtheriae yang menyerang selaput lendir pada hidung dan tenggorokan serta dapat mempengaruhi kulit. Penyakit ini sangat menular dan termasuk infeksi serius yang berpotensi mengancam jiwa. Penyebaran penyakit ini bisa melalui partikel di udara, benda pribadi, serta peralatan rumah tangga yang terkontaminasi, atau menyentuh luka yang terinfeksi kuman difteri. Penularan difteri juga bisa terjadi melalui air liur seseorang, misalnya berbagi makanan atau minuman kepada orang yang terjangkit difteri atau melakukan kontak fisik yang melibatkan air liur dengan pengidap penderita difteri. Gejala difteri antara lain terbentuknya lapisan tipis berwarna abu-abu yang menutupi amandel dan tenggorokan. Kemudian kedua, demam dan menggigil. 3. Nyeri tenggorokan dan suara serak. 4. Sulit bernapas. 5. Pembengkakan kelenjar getah bening. 6. Pilek yang awalnya cair tetapi dapat bercampur dengan darah. Influenza. Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi influenza virus. Gejala umumnya adalah demam, kemudian pilek, bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernapas. Penyakit berikutnya adalah faringitis. Faringitis yaitu radang pada faring yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau karena efek negatif merokok. Faringitis juga bisa disebabkan oleh jamur. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil atau amandel. Pneumonia. Pneumonia adalah infeksi paru-paru terutama pada bagian bronkiolus dan alveolus. Penyakit ini bisa disebabkan oleh bakteri, jamur, virus maupun parasit lainnya. Namun pada umumnya penyakit ini disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae. Pneumonia ditandai dengan terisinya alveolus dengan cairan dan eritrosis atau sel darah merah yang berlebihan. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Gejala dari penyakit ini antara lain demam, batuk berdahak, dan tidak enak badan, serta sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit ini ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Tonsilitis. Tonsilitis adalah radang pada tonsil yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus. Selain disebabkan oleh bakteri, penyakit ini juga bisa saja disebabkan oleh virus, misalnya adenovirus, rhinovirus, influenza, dan coronavirus. Pada kondisi normal, tonsil atau amandel akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis.
Gejala dari penyakit ini adalah sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Penyakit berikutnya adalah TBC atau tuberkulosis. TBC adalah infeksi paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga bisa menginfeksi bagian tubuh yang lain, seperti tulang dan payudara. Gejala dari penyakit TBC adalah mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, serta batuk berdarah. Asma. Asma yaitu gangguan pada sistem pernapasan dengan gejala sukar bernapas, terasa sesak di dada, dan batuk yang disebabkan oleh faktor lingkungan, misalnya alergi, emosi, stres, serta kecapean. Ketika zat pemicu alergi atau alergen masuk ke dalam tubuh, maka akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia yang memicu penyempitan pada saluran pernapasan. Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma. Emfisema. Emfisema yaitu meluasnya alveoli secara berlebihan yang mengakibatkan membesarnya paru-paru sehingga penderitanya sulit bernapas. Penyebab utama emfisema adalah asap rokok yang masuk ke paru-paru, karena asap rokok dapat berdampak negatif seperti menghancurkan jaringan paru-paru, menyebabkan peradangan dan iritasi saluran pernapasan, dan melemahkan sel kekebalan tubuh di dalam paru-paru. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan paru-paru. Gejala dari penyakit ini antara lain batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada. Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu lama. Polip. Polip merupakan pembengkakan pada kelenjar limpe di bagian hidung. Rinitis. Rinitis adalah radang selaput lendir pada rongga hidung yang terjadi sebagai akibat alergi terhadap suatu zat atau perubahan suhu. Gangguan pada sistem pernapasan yang lain yaitu asfiksi. Asfiksi yaitu gangguan pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh. Gangguan pengangkutan ini terjadi karena terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, atau jaringan tubuh. Asfiksi misalnya terjadi pada orang yang tenggelam dan alveolusnya terisi air. Kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan manusia itu bisa terjadi karena infeksi dan bukan infeksi. Kelainan yang terjadi akibat infeksi dapat dicegah dengan pola hidup bersih, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan. Penderita penyakit akibat infeksi harus dirawat di bawah pengawasan dokter. Sedangkan kelainan dan penyakit pada sistem pernapasan bukan karena infeksi dapat dicegah dengan pola hidup sehat, misalnya menghindari kebiasaan merokok dan menjauhi udara yang tercemar. Jika sudah terlanjur terserang, harus segera diobati. Secara umum, hal-hal yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan sistem pernapasan kita adalah makan makanan bergizi, olahraga teratur, tidur yang cukup, dan menjaga posisi tidur yang benar.